Bagaimana kabarnya seduluran RRF? Sehat semua ya? Jumpa lagi dengan saya, Rahma. Di video ini kita bahas indukan ayam ya, alias betina. Masalah perteluran pada perbabonan. Oh ya, bagi penggemar Brandes yang bertanya-tanya kemana perginya Brandes kok akhir-akhir ini nggak ikut syuting. Brandes lagi ganti bulu guys. Malu katanya lagi nggak pakai bulu kok di syuting. Dan bagi fans setianya yang kirim salam, sudah saya sampaikan ya. Dan katanya, mbok ya jangan salam doang, tempelnya sekalian. Masalah perteluran pada perbabonan termasuk masalah yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman kepada kami di Facebook. Dara tidak kunjung bertelur padahal teman seusianya sudah berproduksi 3 kali, atau babon yang macet bertelur, sudah lama tidak bertelur lagi padahal masih muda. Bagi yang punya masalah seperti ini, tenang, kita akan share pengalaman Mbah Man dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Dan bagi yang belum pernah mengalami hal seperti ini, tetap simak baik-baik. Siapa tahu bos ayam dekat rumah, bos ayam yang punya ayam super mewah tuh, indukannya ada yang bermasalah di perteluran. Kalau ketemu kayak gitu itu buju ono wae guys. Oh bos, afkir iki bos, afkir nggak bisa bertelur lagi nih. Tak beli ini 50.000, pengen rica-rica ini bos. Pean ojo mani wak akeh bos, engko kolesterol mundak stroke. Eman warisane pian akeh, aku wae gak popo kamu kurang gizi. Di rumah ditandani dewe guys, dirawat dengan tips Mbah Man. Normal kembali lumayan, dapat indukan mewah harga murah meriah. Babon ini kisahnya juga sama guys. Barang bagus yang diafkir sama yang punya gara-gara nggak bertelur. Padahal saudaranya yang seumuran sudah produk 3 kali. Ponakannya aja dah lancur tapi dia nggak bertelur. Betina nggak bisa bertelur ya afkir toh. Kebetulan pas Mbah Man main ke situ, dibelilah harga afkir 100.000. Kalau nggak karena afkir, nggak mungkin boleh dibeli. Dia lepaskan karena dikira nggak bakalan bisa nelor. Dibawa pulang, dirawat sama Mbah Man. Sekitaran seminggu dah nelor. Ngomel-ngomel dah yang punya, silakan. Itulah mengapa ilmu itu mahal harganya. Itulah mengapa pengalaman itu mahal. Karena di tangan orang biasa, sesuatu bisa berarti barang rusak atau afkir. Tapi di tangan orang bisa, ketok magic dikit, siti mewah lagi. Ngomongin yang siti mewah, jangan lupa kopinya. Hidup itu nggak siti mewah guys, tanpa kopi. Arep siti mewah piye, wong ngantuk. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Ojo mau bucu itu aku guys, suruh sarsel ilmu wae. Enak kamu tinggal pakai. Loh, gak ikhlas mbak. Yo nggak gitu. Saya ki yo pingin toh guys. Kopi ki ada temane gitu, apa gitu, pisang goreng gitu. Kopi doang ki lama-lama kembung guys. Makanya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Tapi sebelum masuk, saya ingatkan ya. Pertama, tips ini tidak untuk ayam yang memang belum waktunya bertelur. Ingat, tips ini tidak untuk mempercepat bertelur loh ya guys. Bagi para pemula-pemula yang kadang pertanyaannya bikin speechless. Usia ayam mulai bertelur itu sekitar 7-8 bulan ya. Tapi tidak mesti. Dan ingat, tips ini bukan untuk ayam yang memang belum usia produksi. Tapi jika sudah memasuki usia produksi dan teman seumurannya sudah produk 2 kali tapi dia belum produk sama sekali, lah itu baru bisa dikategorikan dalam masalah yang kita bahas di video ini. Dan yang kedua, tips ini tidak untuk ayam brodol atau ganti bulu loh ya. Loh, betina juga ganti bulu mbak? Ya iyalah. Kalau dia lagi ganti bulu atau brodol atau mabung, ya pasti dia akan berhenti bertelur sampai bulunya lengkap kembali. Berapa lama? Ya nggak mesti, bisa sampai 3 bulan. Jadi kalau berhenti bertelurnya dikarenakan bulunya lagi mabung, ya solusinya tunggu saja sampai bulunya selesai. Nanti dia akan kembali ke masa produksi lagi. Dan yang ketiga, tips ini tidak untuk ayam yang telat bertelur karena kurang sehat dan stres loh ya. Kalau ayam kurang sehat, ya pasti sementara dia tidak akan bertelur sampai sehat kembali.
Misal nih ya, habis sakit ngorok aratan parah terus sembuh, tapi ususnya radang. Ayamnya pucat, berbulan-bulan pencernaannya bermasalah. Ya atasi dulu kesehatannya. Nanti kalau sudah sehat ya pasti nelur kembali. Kesehatan itu syarat utama. Dan stres. Banyak betina ditaruh di tempat sempit, kejar-kejaran, patuk-patukan. Nggak nelur ya wajar toh, karena stres. Nelur pun biasanya juga bakalan dimakan sendiri sama betinanya. Solusinya mudah kalau seperti ini, dilepas saja di tempat yang luas, alias diumbar bebas. Oke, jelas ya. Tips ini untuk babon yang berhenti bertelur atau darah yang telat bertelur padahal teman seusianya sudah produk 3 kali. Produk 3 kali itu maksudnya beranak pinak 3 kali gitu loh ya guys. Nelur ngeram netas, nelur ngeram netas gitu 3 kali. Bukan temannya baru bertelur 3 biji terus yang punya bingungi gitu. Jika menjumpai betina yang mengalami masalah perteluran seperti itu, coba cek. Dia pasti gemuk. Pertama dia pasti gemuk. Dan bagian cendolnya, bukan cendol dawet loh ya. Cendol itu sebutan untuk perut bagian bawah dekat anus ayam. Bagian cendol itu biasanya mengeras, seperti lemak menggumpal gitu. Jika parah, bulu di area cendol atau perut bawah ini juga rontok. Kalau di video ini contoh cendol normal ya. Ciri fisik ini sudah bisa dipastikan ya. Ayam itu pasti gemuk dan akan ada gumpalan pada bagian cendol atau bagian cendol itu mengeras. Itu karena penyebab utamanya dari masalah ini adalah lemak di perut yang berlebihan. Dan betina yang belum pernah mengerami telur secara manual atau jarang mengerami akan berpotensi lebih tinggi terkena masalah seperti ini. Makanya masalah seperti ini lebih sering dialami oleh ayam darah yang memang belum pernah bertelur apalagi mengeram. Dan ayam yang main mesin tetas atau lama tidak mengeram. Kenapa bisa begitu mbak? Kok aneh? Karena tahu kan pas ayam mengeram itu kan dia pasti puasa, jarang makan, paling 3 hari sekali baru makan. Saat anaknya menetas pun dia pasti kurus. Tapi justru sistem alami buatan Tuhan ini yang menjaga reproduksinya tetap normal. Karena lemaknya kan nggak sempat numpuk guys. Berarti yang pakai mesin tetas atau yang jarang mengeram pasti akan bermasalah mbak? Ya enggak lah. Banyak faktor lainnya yang bisa mempengaruhi seperti pakan dan lain sebagainya. Karena biasanya peternak Bangkok itu kan kalau masalah pakan itu nggak pakai hitung-hitungan. Nggak kayak peternak ayam petelur atau bebek petelur. Ayam petelur sama bebek petelur juga sama guys. Kalau lemaknya berlebihan ya nggak nelur. Kelemon, gajih. Tapi masalahnya kita kan nggak butuh telurnya. Kita kan butuh anakannya yang berkualitas. Pakan gizi tinggi bagus. Metodenya saja yang kita pakai cara aman seperti mengeram manual tadi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Masalah utamanya adalah timbunan lemak berlebih di perut. Makanya cendolnya juga bentuknya seperti itu. Pertama, biar cepat kita puasakan saja selama 3 hari. Nggak usah kasih makan tapi air putih harus los, minum harus los. Dan selama masa puasa 3 hari itu, setiap hari berikan 1 butir, 1 siung bawang putih rutin selama 3 hari berturut-turut. Paham ya? Puasa tidak dikasih makan 3 hari, tapi minum los. Dan selama puasa 3 hari itu, loloh bawang putih sehari 1 siung. Selama 3 hari itu. Jadi sekarang 1 siung, besok 1 siung, besoknya lagi 1 siung. Ini untuk cepat mengurangi lemak perut. Bawang putih termasuk herbal yang bisa membakar lemak, plus ditambah puasa. Harapannya lebih cepat. Setelah 3 hari itu, ya kembali seperti biasanya lagi, kasih makan seperti biasa lagi. Tapi hindari makanan berlemak seperti fur dan lain sebagainya. Kalau kita sih biasanya pakai jagung ya guys, rendah lemak tapi tidak kering. Biasanya sih nggak lama setelah dirawat seperti ini dia akan bertelur kembali. Kalau sudah bertelur, lebih baik biarkan mengeram secara manual. Kalau ini tidak memungkinkan ya awasi timbunan lemaknya. Ini tambahan ya. Meski di sini saya singgung gemuk, tapi tidak berarti betina gemuk itu jelek loh ya. Betina juga butuh gemuk untuk bertelur, tapi tidak secara berlebihan. Tidak secara berlebihan sampai timbunan lemaknya menimbulkan gangguan pada reproduksi.
Dan betina itu boleh makan apapun, fur juga boleh, bagus, karena semua itu dilihat kondisinya. Beda loh ya, gemuk normal dan gemuk tidak normal itu beda loh ya. Ya, dinilai sendiri sajalah. Dan tidak berarti mesin tetas atau tidak mengeram manual itu buruk. Semua itu juga kembali ke seberapa pintar kita merawat ayam. Segala metode itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi juga ada ilmunya masing-masing untuk bisa sukses di metode itu. Jadi, pada akhirnya itu kembali ke kemampuan peternaknya. Semoga share pengalaman dari kami berguna bagi seduluran RRF. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu hobi.